Nah, saudara yang sedang berjuang di dalam segala hal, bukan hanya cari kesembuhan saja. Dalam saudara mau sukses, dalam pekerjaan, berhasil, dalam rumah tangga atau apa-apa, saudara jangan fokus dengan cara Bethesda saja. Yaitu harus begini, harus begitu, harus berjuang, harus begini, itu semua penting. Tetapi saudara harus tahu bahwa ada satu pribadi yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Shalom, saudara-saudari terkasih, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudaraku, peristiwa penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda menarik untuk kita dalami, saudara. Kemarin kita sudah belajar bahwa berkat Allah atau model Bethesda itu adalah cara Tuhan untuk memberkati umatnya, tetapi dituntut akan persyaratan. Sabar, tekun, fokus, ya. Kemudian kemampuan berkompetisi, siapa cepat dia dapat, siapa lambat dia nggak dapat, gitu ya saudaraku ya. Dan siapa kuat, dia yang akan menang. Kemudian oleh karena itu yang mampu berkompetisi adalah mereka-mereka yang punya teman, punya koneksi, dan sanak famili yang bisa digunakan, yang bisa dimanfaatkan. Kemudian juga harus ada uang, modal untuk bisa bersaing dan menang, saudara. Jadi memang tingkat fairness-nya ini agak susah. Nah, saudara yang ada yang hidup di dunia ini, kita yang hidup di dunia ini, kita melihat hal-hal seperti ini. Kita melihat bahwa fairness, keadilan di dalam segala hal itu memang rasanya tidak ada, saudara. Bagi orang-orang yang termarginalkan, terpinggirkan, orang-orang yang tidak punya kemampuan untuk berkompetisi, ya rasanya mereka tersingkir begitu saja. Apakah Tuhan tidak punya jalan lain untuk memberkati umatnya? Saudaraku, kita sudah berkenalan bahwa Tuhan Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia, dan kita telah melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Tuhan Yesus itu penuh dengan kasih karunia. Menurut saya, model Bethesda, di mana orang harus berlomba-lomba, siapa cepat dia dapat, bahkan jatahnya itu terbatas cuma satu orang saja yang bisa menang, yang bisa sembuh, itu tidak sesuai dengan istilah kasih karunia. Nah, kasih karunia di sini itu ada di dalam Kristus. Nah, kita melihat si lumpuh, saudaraku. Si lumpuh ini seorang yang sudah berjuang, saudara, sudah berjuang. Dia ingin sembuh, benar-benar punya keinginan untuk sembuh. Dan Tuhan menghargai itu. Kalau dia nggak ingin sembuh, dia nggak sampai ke kolam Bethesda, saudara. Mungkin rumahnya jauh dan dia harus berjalan merangkak sampai ke kolam Bethesda. Itu bukan hal yang mudah bagi dia, karena dia nggak punya teman. Dan saya kira dia sudah berusaha untuk sampai ngantri-ngantri sampai ke tepian dari kolam Bethesda. Tapi ya seperti tadi saya katakan, begitu dia tertidur sejenak, posisinya atau tempat di mana dia sudah duduki itu bisa diambil orang, dia bisa digeser, saudara, ditarik keruk gitu ya. Dia bisa jauh lagi dari tepian kolam. Jadi si lumpuh ini memang sedih sekali. Waktu Tuhan Yesus melihat, Tuhan bertanya. Nah, saudara, saya mau bicara tentang kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada Yesus di antara orang-orang bermasalah di sekeliling kolam Bethesda itu. Tetapi sayangnya orang-orang itu tidak mengenali dia. Atau tidak peduli, tidak menyadari. Karena apa? Karena mereka lebih fokus kepada satu cara. Nah, saudara yang sedang berjuang di dalam segala hal, bukan hanya cari kesembuhan saja. Dalam saudara mau sukses, dalam pekerjaan, berhasil, dalam rumah tangga atau apa-apa, saudara jangan fokus dengan cara Bethesda saja. Yaitu harus begini, harus begitu, harus berjuang, harus begini, itu semua penting. Tetapi saudara harus tahu bahwa ada satu pribadi
yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Dia mendatangi si lumpuh itu dan bertanya, maukah engkau sembuh? Waktu si lumpuh berkata, ternyata si lumpuh ini masih fokus kepada kolam Bethesda, ya kan? Dia masih fokus ke sana. Ketika dia berkata, gak ada orang yang membantu aku. Gak ada. Dia berkata begitu, kata Yesus kepadanya. Nah, inilah perkataan dari Putra Allah, Yesus Kristus, Tuhan kita. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ayat 8. Sudah, kamu bangun. Sekarang tilammu dilipat, diangkat. Jalan. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Nah, saya berhenti sampai di sini, saudaraku. Diangkat, saudaraku. Jalan. Langsung sembuh. Nggak pakai basah, saudaraku. Nggak pakai kompetisi. Ada jalur lain untuk dia bisa menerima berkat kesembuhan. Saya mau katakan pada Anda yang sudah berjuang, sudah berusaha mati-matian dalam segala aspek kehidupan, Anda ingin mencapai akan tujuan, dan engkau tidak berhasil dan putus asa karena engkau tidak punya kemampuan untuk berkompetisi seperti yang lain-lain. Jumpai Yesus. Datang pada Dia. Ada jalan lain, saudaraku, untuk mendapatkan apa yang Anda rindukan. Ada jalan lain, yaitu kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus. Langsung Tuhan katakan, bangun, angkat tilammu, berjalanlah. Nggak pakai basah, nggak pakai nunggu, nggak pakai berdesak-desak, nggak pakai ribut sikut kanan, sikut kiri, nggak pakai begitu. Di luar, bahkan mungkin sudah agak jauh dari kolam Bethesda. Sementara semua orang fokus pada kolam Bethesda, kapan malaikat datang? Di situ ada bos dari para malaikat, yaitu Tuhan Yesus. Allah yang hidup, yang menjadi manusia, dan menyatakan dirinya. Tapi orang-orang nggak tahu, nggak kenal Dia. Saudaraku, kita ini orang-orang paling berbahagia karena kita punya Tuhan Juru Selamat yang peduli pada kita. Nah, saudaraku, pertanyaan, why? Mengapa Tuhan ada di Bethesda? Saudara mungkin menjawab, iya karena Tuhan punya rencana akan menyembuhkan si lumpuh 38 tahun itu. Nanti dulu. Itu memang peristiwa yang terjadi, saudaraku. Tetapi Yesus ada di sana karena Yesus menghargai orang-orang bermasalah yang berikhtiar, yang berusaha untuk mencari solusi. Jadi, kalau saudara adalah orang-orang yang berjuang untuk mencari solusi dengan cara benar tentunya, itu Tuhan menghargai. Tuhan tidak menghargai orang-orang yang tidur di rumah sambil mengeluh, tidak. Tuhan nggak menghargai yang model begitu. Tuhan menghargai si lumpuh ini karena dia melakukan perjalanan dari rumahnya, mungkin jaraknya cukup jauh, merangkak-rangkak karena dia lumpuh, nggak ada orang yang menolong dia, sampai ke kolam Bethesda karena dia mendengar di kolam Bethesda ada mujizat. Tapi sesampai di kolam Bethesda dia mencoba untuk berkompetisi dan dia gagal. Tapi usahanya, hasratnya, tekadnya dihargai oleh Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Tuhan Yesus hadir di kolam Bethesda. Yesus peduli dengan mereka-mereka yang termarginalkan, mereka yang mau berjuang tetapi memang tiada daya, nggak punya kemampuan dan selalu kalah. Saudara, saya mau kasih tahu, Anda merasa jadi losers ya, merasa jadi orang-orang kalah terus-menerus. Coba cek dirimu. Engkau merasa jadi orang kalah tapi sudah berjuang atau belum? Kalau Anda sudah berjuang sungguh-sungguh, sudah berusaha sungguh-sungguh, Tuhan peduli dengan Anda. Tapi kalau menjadi orang kalah tapi nggak pernah mau berjuang, itu malas, saudara. Itu baca kitab Amsal. Orang malas memang nggak akan pernah dapat berkat Tuhan. Tapi orang yang mau rajin, orang yang mau berjuang, tetapi memang rasanya memang belum ada kesempatan karena dia nggak punya kemampuan, nggak punya koneksi dan sebagainya. Tuhan. Yesus menghargai setiap pengharapan dari anak-anaknya.
Itulah sebabnya Yesus hadir di kolam Bethesda. Jadi kesimpulan saudaraku, peristiwa ini, kolam Bethesda itu ada satu jenis berkat, yaitu berkat Bethesda, tetapi ada jenis berkat yang lain yang istimewa, yang ternyata banyak orang tidak mau mencari. Nggak mau cari Yesus. Mereka tetap fokus kepada Bethesda saja. Saya tidak katakan bahwa cara Bethesda salah. Buktinya juga ada yang mendapatkan berkat Bethesda, yaitu melalui kompetisi. Anda juga harus berkompetisi di dalam hidup di dunia yang sementara ini. Tetapi ketika Anda sudah berjuang dan Anda selalu kalah, karena memang kalah segala-galanya, nggak punya kemampuan untuk bisa berkompetisi, datanglah pada Yesus. Dia akan membuka jalan yang lain, yaitu jalan kasih karunia. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.